Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mujadir Syarifah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Analisa Kualitas Lingkungan tentang analisa kualitas udara NH3 di perkotaan menggunakan metode passive sample. Berikut adalah pendahuluan tentang NH3 atau amonia. Jadi, amonia itu merupakan gas polutan atmosfer yang berperan dalam berbagai masalah pencemaran udara. Nah, sumber emisi dari NH3 itu bisa dari pertanian, kemudian asap transportasi umum, kemudian bisa dari pembuangan limbah rumah tangga dan dari proses industri itu sendiri. Nah, ada penelitian di Romania itu menunjukkan konsentrasi gas NH3 itu lebih tinggi di pagi hari dibandingkan dengan malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan antropogenik berpengaruh terhadap emisi gas NH3. Kemudian di sini ada dampak dari NH3, itu bisa menyebabkan iritasi saluran pernapasan, jadi bisa menyebabkan asma, bronkitis, dan penyakit paru lainnya. Dan NH3 itu juga dapat menyebabkan hujan asam, di mana gas NH3 itu berhubungan dengan amonium di atmosfer, menyebabkan keasaman pada air, hujan, dan membentuk partikulat secara bersama. Nah, gas NH3 ini juga merupakan prekursor utama pembentukan aerosol sekunder yang erat kaitannya dengan PM2,5, sehingga membuat penting untuk pemantauan NH3 di udara ambien, terutama di daerah perkotaan yang banyak aktivitas manusianya. Kemudian ini NH3 itu pentingnya untuk mengukur NH3 itu sebagai mengontrol polusi udara, jadi memastikan kualitas udara itu tetap dalam ambang batas yang aman untuk kesehatan manusia, kemudian melindungi kesehatan masyarakat seperti mengurangi risiko gangguan pernapasan, kardiovaskular, dan masalah kesehatan lainnya. Dan menilai efektivitas kebijakan, jadi membantu dalam menilai efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan untuk mengurangi emisi polutan. Di sini ada metode pengukuran NH3. Yang pertama ada passive sampler. Itu metode pada passive sampler itu metodenya sederhana dan murah, di mana menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penyesatan listrik dan memanfaatkan sifat fisik gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Beda dengan active sampler. Jadi kalau active sampler itu udara secara aktif ditarik melalui alat dengan menggunakan bantuan pompa atau alat mekanisme lainnya. Jadi memerlukan peralatan yang lebih kompleks dan metode ini memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap volume udara yang diambil sampelnya. Jadi ini ada salah satu contoh dari passive sampler dan ini dari active sampler itu HPAS. Kemudian pada metode kali ini itu metodenya itu mengukur dengan passive sampler, di mana molekul gas itu secara berdifusi ke dalam sampler dan berkumpul pada filter atau kertas saringnya itu. Nah, filter tersebut sebelumnya diberi larutan penjerat yang spesifik untuk gas NH3. Jadi ini ada beberapa komponen dalam passive sampler. Ini contoh dari passive sampelnya. Yang pertama itu ada penutup bagian atas, jadi ini atasnya, kemudian dilapisi dengan stainless steel mesh. Jadi ini untuk sebagai masuknya gas. Kemudian di sini ada filter dari teflonnya itu sendiri. Kemudian filter teflon ini digunakan untuk melindungi kerusakan filter penyerap, memiliki pori 0,45 mikrometer yang berada di bagian lunas setelah ring. Jadi ring ini itu untuk menyatukan bagian atas dan bagian bawah. Sedangkan yang 5 ini adalah filter penyerap, di mana di sini itu diletakkan kertas saring yang sudah ada larutan penyerapnya. Dan ini lapisan penutup bagian bawah. Jadi ya sebagai lapisan bawahnya aja. Kemudian ini masuk ke metodologi dan waktu.
waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di 3 lokasi perkotaan di daerah Bandung, itu di Cipedes, Kopo, dan Kebon Kelapa, di mana basis sampelnya itu dilakukan sampelnya itu selama 30 hari. Nah, terdapat ini 3 titik Cipedes, Kopo, dan Kebon Kelapa ini merupakan daerah kota Bandung dengan tingkat transportasi yang cukup tinggi, baik pada hari libur maupun hari kerja. Nah, Kopo ini termasuk daerah industri dan sedangkan Kebon Kelapa ini daerah pemukiman penduduk sehingga akan mewakili sumber polutan yang berasal dari kawasan pemukiman. Nah, ini ada peta lokasi penelitiannya. Kemudian di sini ada samplingnya. Jadi ini pasti samplernya itu berupa tipe farm. Nah, ini itu ada lapisan filter PTFE, ini yang di bagian atas. Nah, yang di bagian bawah itu ada filter selulosa, jadi larutan penjeratnya itu. Nah, larutan penjeratnya itu dari asam sitrat 0,5 gram yang dilarutkan dalam aseton. Kemudian ditempatkan di tempat seperti ini, ditempelkan sehingga bisa melindungi pasif sampel itu dari hujan, angin, dan gangguan yang lainnya. Jadi proses sampling itu selama 30 hari. Setelah itu, kertas saring yang sudah diaplikasikan itu diambil, diekstrak dengan air, itu sekitar 10 mili selama 15 menit, dan hasilnya itu konsentrasinya itu diukur dengan kromatografi ion. Kemudian ini ada perhitungan konsentrasi NH3. Jadi ada volume ekstraksi dikali konsentrasi ion NH4, kemudian dikali R itu total resistensi divisi sampler, kemudian dibagi T kali D, jadi T ini adalah waktu paparan dan D itu adalah koefisien difusi. Nah, nanti konsentrasinya ini diubah ke satuan mikrogram per meter kubik dengan cara ini. Kemudian ini ada hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama ada daerah Cipedes, di mana konsentrasi gas NH3 tertinggi di Cipedes itu rata-rata sekitar 7,12 mikrogram per meter kubik, di mana Cipedes ini merupakan daerah dengan kepadatan transportasi yang cukup rendah dibandingkan dengan Kelapa dan Kopo. Nah, tinggi konsentrasi NH3 di daerah perkotaan diantaranya berasal itu dari emisi lokal lalu lintas jalan raya, industri, dan juga akibat dari transportasi massa gas polutan daerah dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, ini dari daerah Kebun Kelapa. Jadi konsentrasi gas NH3 tertinggi itu di rata-rata 15,65 mikrogram per meter kubik. Jadi tren konsentrasi ini daerah Kebun Kelapa terlihat meningkat pada tahun 2014 hingga 2015 dan menurun pada tahun 2016 hingga 2018. Nah, pada 2014 sampai 2015 ini terdapat pembuangan sampah di dekat lokasi penelitian. Nah, itu mengakibatkan asam lemak yang ada di limbah rumah tangga itu terdekomposisi diikuti dengan peningkatan pH dan emisi NH3, sehingga emisi nitrogen yang dihasilkan dari limbah rumah tangga itu terdiri dari 4,5% diantaranya berasal dari proses pengelolaan makanan, sehingga mengakibatkan peningkatan konsentrasi gas NH3 di daerah Kebun Kelapa. Kemudian di sini ada daerah Kopo, di mana konsentrasi gas NH3 tertinggi itu di daerah sini ada 12,24 mikrogram per meter kubik, dan Kopo ini merupakan daerah yang kepadatan transportasinya itu yang cukup tinggi setiap harinya dan banyaknya pemukiman bila dibandingkan dengan daerah Cipedes. Nah, emisi NH3 ini berasal dari limbah konsumsi manusia, vegetasi alami, dan hewan liar, dan pembakaran bahan bakar. Nah, ini ada konsentrasi bulanan NH3 dengan curah hujan di lokasi penelitian. Jadi ini daerah Cipedes, ini daerah Kebun Kelapa, dan ini daerah Kopo. Di Cipedes itu konsentrasi tertinggi itu ada di Juni, Juli, Agustus. Kemudian di Kebun Kelapa itu ada di Maret, April, Mei. Kemudian di Kopo itu ada di September,
Oktober dan November di sini. Suhu berpengaruh pada tinggi rendahnya konsentrasi NO2 udara ambien, di mana konsentrasi akan meningkat saat suhu udara tinggi dan sebaliknya akan menurun saat suhu yang rendah. Nah, konsentrasi gas NH3 ini cenderung rendah pada curah hujan yang tinggi dan sebaliknya. Kondisi ini berhubungan dengan proses pencucian atmosfer, di mana air hujan akan menghilangkan gas-gas polutan yang teremisikan ke atmosfer. Nah, pada daerah Cipadas, konsentrasi NH3 tertinggi pada Juni, Juli, Agustus itu 8,06 mikrogram per meter kubik, dan saat Desember, Januari, Februari itu menurun hingga 5,62 mikrogram per meter kubik. Nah, daerah Kebun Kelapa konsentrasinya tertinggi MAM atau Maret, April, Mei itu sekitar 21,45 mikrogram per meter kubik, dan konsentrasi NH3 terendah itu sekitar 11,62, itu terjadi di September, Oktober, dan November. Kemudian di daerah Poso, konsentrasi NH3 terendah itu juga terjadi di daerah musim basah, yaitu Desember, Januari, dan Februari itu sekitar 10,18 mikrogram per meter kubik. Jadi ini ada baku mutu, ini ada Parlemen LHK tahun 14, nomor 14 tahun 2020 tentang indeks pencemaran udara. Kemudian ada SE, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, itu sekitar 25 ppm atau 17.410 di tempat kerja, sedangkan yang OSHA di Amerika itu juga 35.000 mikrogram per meter kubik di tempat kerja, sedangkan yang di udara ambien itu sekitar 100 mikrogram per meter kubik. Nah, dari tiga lokasi tersebut, konsentrasi gas NO3 tertinggi yaitu di daerah Kebun Kelapa, rata-rata itu 15,65, selanjutnya di Popo 12,24, dan Cipadas itu 7,12 mikrogram per meter kubik. Nah, karena itu kualitas udara di daerah Kebun Kelapa, Popo, dan Cipadas itu masih di bawah ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga udara tersebut masih aman. Berikut kesimpulannya itu, jadi passive sampler itu merupakan pengembangan alat sampel pasif yang murah, sederhana, tidak memerlukan pasokan listrik. Kemudian hasil penelitian itu juga menunjukkan tingginya konsentrasi gas NO3 di daerah perkotaan, di mana lokasi penelitian dari tahun 2014 sampai 2018, daerah Kebun Kelapa memiliki konsentrasi NH3 yang tertinggi. Selanjutnya diikuti dengan Popo dan Cipadas. Nah, tinggi rendahnya konsentrasi itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti sumber emisi di sekitar lokasi penelitian. Nah, selain itu faktor meteorologi juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya konsentrasi juga seperti suhu, curah hujan dalam kaitannya dengan pencucian atmosfer. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.